lagi nih sama podcast kita dari Logos dan aku masih memperkenalkan diri aku sendiri. Aku Dery sebagai marketing dan hari ini aku nggak sendiri nih podcastnya. Hari ini aku bersama Lead of Teknologi dari Logos nih. Ada Bapak Govikaroni Sihombing. Halo Bapak. Halo semuanya, Oke, kita panggilnya Mas atau Bapak nih? Mas aja. Oh Mas aja biar Ya, kelihatan muda ya. ya betul. Oke, nah untuk tema hari ini kita akan bawakan mengenai apa tuh Mas? Boleh mungkin dikasih clue dulu di awal? Kita mau bahas mengenai bisnis intelijen Bu Dery. Oke, tuh bisnis intelijen namanya Ya, aja udah ini ya, udah, mantep lah namanya. kelihatan keren ya Iya, gitu ya. keren banget. Kayak kita berdua ya, Mas, ya. Iya. Nah, oke, jadi kita lebih ke bisnis intelijen. Nah, aku mau sapa dulu kali ya, Mas Roni gimana kabarnya nih? Sehat ya, Sehat ya? sehat Oke. pastinya ya. Dan kita ini, by the way kita pakai putih-putih Tekno People karena kita masih merayakan hari kemerdekaan nih. Ya Jadi, betul, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, yang Republik Indonesia ke-77 ya. betul yang ke-77. Semoga semakin jaya dan semakin sukses untuk Indonesia nih ya, Mas, ya? Ya betul, Oke, jadi kita masih pakai tema merah putih. iya. Nah, oke. Jadi, kita membahas mengenai bisnis intelijen nih. Nah, menurut Mas Roni itu sendiri, seperti apa sih itu, bisnis intelijen itu di dunia kita sekarang? Kalau bisnis intelijen ya, basically itu berhubungan dengan data ya. Oke. Jadi ada data yang memang itu bisa kita olah ya. Nah, data ini kita olah dan itu nanti akan menghasilkan report gitu ya. Nah, report ini akan menghasilkan beberapa insight gitu Mhm, kan. Nah, dari insight itu kita bisa menyimpulkan ini data sebenarnya apa gitu. mhm. Nah, it's basically business intelligence seperti itu tuh. Tapi untuk mekanisme create business intelligence itu berbeda-beda ya. Ya. Setiap ada banyak platform di luar sana gitu. Tapi nanti kita akan lebih fokus ke Power BI aja gitu. Oh gitu, jadi lebih ke Power BI ya? Ya, betul. Oke. Jadi, Power BI ini juga sangat membantu di dunia pekerjaan ya, Mas, ya? Ya, Oke. betul. Nah, mungkin, Mas Roni bisa menganalisis nih, eee, dunia digital atau bisnis intelijen tadi itu Hmm. berdampak apa sih bagi kita? Mungkin bagi Mas Roni sendiri sebagai tim teknologi. Untuk terutama di Power BI ya, Mhm, karena kan kita salah satu pengguna dari Power BI ya gitu. Jadi sebenarnya untuk Power BI ini mempermudah end user untuk mhm, membuat suatu report mhm. gitu. Kenapa saya bilang mempermudah? Karena memang Power BI ini dikhususkan untuk end user gitu. Oh gitu, oke. Nah mungkin, Bu Deris pernah dengar ya, kalau zaman dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu Mhm. gitu kan, kalau mau buat suatu report itu pasti minta dulu ke tim IT. Iya. Apalagi kalau mereka itu Mhm. punya database gede gitu ya, database berupa seperti SQL database gitu kan ya, ataupun, MySQL database gitu kan Iya ya. Nah, betul. ini kan untuk membangun struktur database aja itu pakai scripting gitu. Iya benar. Gimana caranya kita mau ngekstrak data dari sana juga itu harus pakai scripting, sehingga kalau mau suatu report itu harus minta dulu ke tim Mhm, IT, gitu kan ya. Nah, sekarang dengan berjalannya teknologi, mhm. untuk suatu yang namanya report nggak perlu ke IT lagi gitu. Oh Makanya ada oke. namanya Power BI supaya end user itu bisa membuat report itu sendiri, gitu. Oh gitu. Jadi, kayak misalnya divisi aku nih marketing Ya, bisa, sendiri nggak perlu bantuan dari IT ya? ya, ya, Oke. contohnya Bu Mhm, Deris mhm. gitu ya, Bu Deris ini kan akan, beberapa, webinar ya gitu kan, Mhm, betul webinar. Jadi Bu betul. Deris itu akan meneliti nih ya, ataupun melihat lagi gitu kan ya dari sisi Mhm, peserta itu dari company mana gitu kan mhm. ya, sesering apa dia, menghadiri webinar kita. Nah Bu Iya Deris betul. itu bisa langsung buat report-nya, Oh langsung nanti gitu. bentuk grafik gitu. Tapi itu pakai rumus nggak tuh? Kan, selama ini yang kita tahu kan Excel itu selalu pakai rumus ya, Pak, ya? Ya, Plus, minus, summary, atau apa segalanya gitu. ya betul. Nah kalau di Power BI berarti nggak perlu nih? Kalau di Power BI sebenarnya yang kritikal itu lebih ke mempersiapkan data source-nya Oh gitu. oke. Jadi data source-nya itu kita persiapkan gitu kan ya, kita rapiin dulu gitu. Mhm, Karena kalau contohnya data source nggak kita rapiin gitu mhm, kan ya, kita masukkan ke Power BI, mhm. itu nanti report-nya akan berantakan gitu. Karena memang nanti ketika kita buat report semudah, drag and drop aja gitu. Kalau kita mau buat suatu diagram gitu ya, diagram Mhm. batang gitu kan ya, ataupun yang bulat gitu kan ya, nah tinggal drag aja gitu.
kita nanti akan bisa menentukan axis X-nya sampai mana gitu kan ya. Mhm. Eee diagram itu, eee, bisa kita buat gini sih ya, diagram itu terdiri dari informasi apa aja yang di dalamnya gitu loh. Tinggal Oh, drag and oke. drop aja gitu, Oh, semudah itu. berarti yang penting kita harus, lebih lengkapin di data ya? Iya, betul, gitu. Oke Kalau oke. lengkapin data kan is basically kalau untuk merapikan sih saya rasa nggak butuh scripting lagi, Iya sih benar, gitu. Jadi cuma merapi-rapiin aja gitu kan ya, mana nih kolom A, kolom B, kolom C yang mhm, mau kita masukkan ke Power BI gitu mhm, kan ya. Setelah dimasukkan gitu kan ya, kita mau buat report tinggal drag and mhm. drop aja gitu. Oke, berarti Power BI ini, udah modern banget ya Mas Roni ya? Ya Udah betul, modern workplace banget nih untuk kita semua nih. Nah, karena kan Power BI ini modern workplace banget nih, ya, sangat modern lah, bisa mengikuti zaman gitu. mmm, Bisa nggak sih kalau misalnya kita lagi kerja, nggak mau ke kantor nih, kita mau di rumah aja. Nah, itu bisa pakai Power BI di mana aja nggak tuh untuk, kolaborasinya atau mungkin yang lainnya tanpa harus ke kantor? ya itu bisa banget ya Bu Deris ya. Mmm, Kenapa saya bilang bisa, karena memang untuk Power BI ini sendiri mengadopsi mhm, teknologi cloud ya, mhm, gitu. Jadi memang, eee, kalau kita mau create suatu report itu bisa secara lokal ya. mhm, Kita create report-nya secara iya, lokal gitu kan. Tapi ketika kita mau mengakses itu, dari luar kota gitu kan ya, ya ya kita bisa upload itu report ke cloud services-nya gitu. Jadi oh oke, memang untuk mendapatkan cloud service-nya ini kan memang harus minimal Power BI Pro ya gitu kan. mhm Kalau yang mhm, free nggak bisa gitu. Minimal Power BI Pro, nanti mhm. kita upload report-nya itu ke cloud service-nya Power BI gitu kan. Nanti, teman kita bisa lihat itu report gitu. Oh Report oke, itu mhm, bisa dilihat of course atas seizin kita gitu kan, kita kasih mmm, akses izinnya ke mereka gitu. Tapi kalau mereka nggak punya akses izin gitu kan, ya mereka nggak bisa lihat walaupun kita upload ke Power BI Services Cloud base-nya gitu. Gitu, mmm. jadi memang intinya adalah Power BI itu bisa kita akses dari manapun berada ya, karena memang Power BI itu udah mengadopsi namanya cloud technology, Oh, oke. Jadi kita nggak perlu kantor juga nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oke, berarti emang udah canggih banget lah. Nah, tadi kan Mas Sony sempet bilang itu ada Power BI Pro sama Power BI apa, Mas? Power BI free, Nah, ya. itu bedanya apa tuh? Kalau yang free ya, Mhm. sebenarnya untuk aplikasi Power BI itu free, tinggal Oke. download aja ke web browser dapat, Mmm, gitu. Tapi yang berbayar itu adalah cloud services-nya, oke. gitu. Jadi kalau Mhm, kita mau share suatu report mhm. menggunakan cloud services, ya kita harus menggunakan Power BI Pro. Nggak mahal kok, cuma $20 lah sebulan, Oke. gitu. Per user ya, Oh, per user ya berarti? ya itu per Oke. Nah user. tuh, per user teman-teman. Ada lagi Power Mhm. BI, premium gitu. Oh, nah itu bedanya apa tuh? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, bedanya apa? Bedanya itu lebih ke data gitu, berapa banyak data yang Mhm. bisa kita upload ke cloud services-nya gitu. Kalau Power BI Pro Mmm, itu kalau nggak salah 10 giga maksimal data report-nya gitu. mmm. Tapi kalau contohnya untuk yang premium ya, itu sampai, eee 100 giga. Oh ya, berarti, Iya, bedanya agak jauh ya? agak jauh memang. Oh, berarti untuk, yang datanya banyak harus pakai yang premium Ya dan harga betul, juga pasti lebih mahal ya? ya betul. Tapi kan, emang benefit-nya banyak gitu Ya, kan, jadi sesuai. ya betul. Oke. Biasanya itu digunakan untuk, perusahaan-perusahaan enterprise ya, yang memang mereka itu punya database, besar ya Mhm, gitu kan sampai ratusan giga gitu kan data mereka yang itu memang perlu diekstrak menjadi suatu report gitu. Jadi, mmm, kalau memang kita masih berhubungan dengan data kecil gitu kan ya mhm, 1 giga, 2 giga, 4 giga, 5 giga gitu ya. mhm, Nah itu masih bisa untuk Power BI Pro oke. gitu. Nah, kalau misalnya habis nih 10 giganya tuh gimana tuh Mas Roni? Kalau habis ya upgrade license Oh, jadinya, upgrade license ya? solusinya gitu. Oke. Kalau enggak ya report lama diambil gitu kan ya, Mhm. dihapus, masukin report baru gitu. Oh gitu, berarti emang harusnya pakai premium aja ya? Iya, betul. Kalau emang mau dapet, benefit-nya yang sesuai lah dengan harganya juga gitu. Iya, Nah, di Power BI itu sendiri, apa aja sih Mas Roni fitur-fiturnya gitu? untuk fitur banyak ya Bu Deris Mhm, ya, untuk fitur banyak. Yang pertama ya data source itu, beragam ya. mhm, Jadi bisa dari Excel, CSV, database, mhm, database ini bisa dari SAP ya, bisa juga dari Oracle ya, bisa juga, MySQL server gitu, ada juga
antar cloud ya. Mhm. Jadi cloud-nya Google gitu kan. Kalau contohnya, data kita di sana gitu kan, kita mau data source-nya dari Google, masukin ke Microsoft Power BI, nah itu juga bisa. Oh bisa? Bisa. Yang Oke. berikutnya adalah tadi ya, memiliki cloud service juga ya. Nah, yang berikutnya juga untuk create report itu semudah drag and drop aja, karena memang dari sisi, report ya berupa diagram gitu Mhm. ya, itu juga ada, bahkan report dalam bentuk peta ya, Mhm. dalam bentuk maps ya, itu ada juga gitu kan. Banyak sekali sih sebenarnya Mbak Doris. Oh gitu. Tapi, dari sekian banyak itu yang biasanya yang lebih unggul itu yang mana tuh Mas Roni? Yang selama ini Mas Roni pernah, tanganin lah customer-customer-nya? Yang lebih unggul itu paling relationship ya gitu. Mmm. Karena kan biasanya kalau kita mau melakukan pivot ya, Mmm. Eee, antara si satu sama si 2 kan kita harus create dulu relationship-nya gitu. Atau Mmm. mungkin kita mau meng-create suatu report, report diagram gitu ya, yang memang itu terdiri dari berbagai sheet ya. Mhm. Nah, itu kan harus di-create relationship based on scripting kan ya. Tapi Mhm. kalau Power BI no gitu. Kita Oke. jadi Mhm. dan juga kalau di apa namanya, dan juga jika di Excel ya, kita ubah header-nya gitu kan di Excel ya, Mhm. pasti ke bawah-bawahnya itu rusak gitu. Iya bener. Kalau di Power BI enggak, kamu ganti header-nya gitu kan, kamu ganti namanya segala macam ya, kalau Mhm. udah masuk ke Power BI itu nggak akan rusak gitu, Berarti gitu. itu udah otomatis ke-save gitu ya? Iya, Eee jadi gini, jadi mhm. sebenarnya untuk relationship itu diatur di akhir bukan di awal gitu loh. Mmm. Jadi relationship itu diatur pada saat data data yang dari data source itu udah di-upload ke Power BI aplikasi gitu kan Mhm. ya. Baru nanti ketika di-upload gitu kan ya, struktur data udah benar, nanti, kita mau create suatu report yang memang itu ada, bisa kita buat secara dynamic gitu ya, kita select salah satu, yang lainnya itu berganti gitu kan ya. Nah, relationship itu tinggal tarik-tarik aja sebenarnya gitu. Jadi Berarti nanti akan ada dashboard khusus untuk relationship-nya. Gitu. Jadi oke. kalau kalau contohnya kita klik nih tahun 2012 gitu kan ya, Mhm. nanti report-report-nya itu akan mengikuti. Jadi akan kelihatan nih tahun 2012 itu contohnya nih beras harga naik kah gitu kan ya. Nanti akan ngikut cuman Mhm. di tahun 2012 itu gitu. Jadi Oh ada jadi relationship-nya memang yang membuat kita lebih mudah untuk, menyambung-nyambungkan suatu report gitu. oke. Jadi itu juga langsung otomatis ya Mas Roni ya, langsung ke-detect nih berarti harga beras bulan ini naiknya di bulan tahun ini dan naiknya di bulan apa gitu ya? Ya Oke, gitu. karena tinggal drag Jadi and drop, mhm. kita bisa slice ya, kita Mhm. juga bisa kalau saya bilang slice, terus juga saya nggak lupa namanya apa ya. Jadi, diagram itu kita bisa galih lagi ke dalam-dalamnya gitu. Dalam dalam satu report, Mhm. kita kita klik itu dalamnya itu ada report lagi gitu loh. Oh gitu. Iya. Nah itu biasanya dalamnya reportnya seperti apa tuh Mas? Report sama ya, bentuknya Mmm. diagram juga gitu, bentuk angka semuanya gitu. Tapi yang penting itu report-nya bagus gitu. Kalau report-nya jelek kan kita juga malas baca gitu. Iya bener bener Jadi bener. berwarna gitu kan, kita bisa Mhm. custom nih, kita bikin judulnya dulu, perusahaan apa gitu kan ya, simbol, logonya apa gitu kan. Setelah itu nanti kita buat slicers based on tahun contohnya kan ya, Mhm. baru nanti di sini ada total apa gitu kan, nanti di sininya itu, eee contohnya nih total revenue tahun ini gitu kan ya, Mhm. nanti di tengah-tengahnya itu akan ada, report berupa sorry, itu revenue itu dapat dari mana gitu kan, penjualan Mhm. bulan ini segala macam gitu, Oh. produknya apa gitu. Nah tadi Mas Roni bilang itu kan bisa custom nih. Kalau custom warnanya bisa nggak tuh Mas? Karena kan kita lebih suka visual nih, ada yang warna-warna gitu. Nah itu bisa juga custom, Bisa, warna? background-nya juga bisa di-custom. Oh berarti semua bisa di-custom ya? Iya, betul. Oke jadi, teman-teman nih yang suka warna-warni itu bisa banget Ya. gitu. Nah, Power BI itu apa aja sih Mas Roni benefit-nya? Selain yang tadi itu mungkin ada lagi yang lain biar teman-teman tahu nih, ternyata banyak, benefit dari Power BI itu sendiri? Untuk benefit Power BI ya, yang pertama, kita nggak perlu menghafal rumus ya. Mmm, iya betul. Jadi untuk membuat satu report nggak perlu hafal rumus gitu. Nggak Oke. nggak perlu skill khusus berupa, harus tahu bahasa pemrograman gitu ya, nggak perlu. Mhm. Yang berikutnya adalah yaitu user interface-nya itu ramah gitu.
ramahnya gimana nih? kelihatan bagus gitu, and user friendly kalau kita bilang, Mmm, gitu ya. Yang berikutnya, ya harga tinggal terlalu mahal lah gitu ya. iya betul. Kalau untuk apa namanya, untuk, buat report secanggih itu gitu. Mhm, Nah, yang berikutnya adalah kita nggak perlu mempersiapkan infrastruktur khusus lah buat, services business intelligence gitu. Karena kan mhm, sekarang itu masih banyak memanfaatkan infrastruktur untuk, membangun bisnis intelligence-nya gitu. Jadi mmm, nggak perlu kita, eee, menyediakan infrastruktur ya, karena kan menyediakan infrastruktur mhm, ini ribet banget pastinya, gitu. iya betul. Nah, yang berikutnya adalah paling, kolaborasi yang paling penting ya gitu. Karena kan Mmm, report ini kan dibangun untuk, berkolaborasi gitu. Apalagi kan kalau contohnya revenue gitu kan ya, keuntungan perusahaan itu kan harus diketahui level C gitu kan, iya bener, direktur-direktur gitu kan, mhm, gitu. Dan mereka ataupun mungkin strategi gitu, strategi bagaimana menaikkan menaikkan, keuntungan suatu perusahaan gitu mhm, kan, menaikkan margin gitu kan mhm, ya. Nah, itu kan butuh beberapa masukan, insight juga dari beberapa orang gitu. iya bener. Makanya kalau untuk buat data sih lebih pentingnya itu bisa bisa kolaborasi gitu. Oh, kolaborasi di mana aja berarti ya, Mas, ya? Iya, Itu yang paling kolaborasinya penting jangan sih. terikat dengan waktu sama ruang gitu. Gimana Mmm, pun bisa. Pengennya bener, kan gitu kan ya, kita iya mau bener. keluar kota tapi kan kita harus bisa kerja juga gitu. Berarti by phone bisa dong? Bisa, ada Oke, aplikasinya juga tinggal download aja di Play Store ada. oke, dan free juga ya itu ya? Free aplikasinya. Oke. Nah, untuk keamanan nih, gimana Mhm. tuh Mas Roni? Mungkin bisa jelasin untuk keamanan? Kalau Karena untuk kan data perusahaan nih. kalau untuk kenyamanan ya, saya nggak ragu ya lagi ya, karena Mhm, sejauh ini saya belum pernah dengar kalau Power BI itu kena hack, gitu. oke. Saya belum pernah dengar gitu ya. Dan juga kalau kita lihat dari report Gartner ya, itu tahun 2019, Microsoft itu, masih teratas ya Mhm, dari kompetitornya gitu, masih gabung teratas. Yang berikutnya kalau kita lihat eee dari sisi teknologi gitu kan, itu, eee eee, SaaS gitu loh, software as a service, artinya kita siap pakai. Jadi mhm, masalah security infrastruktur gitu kan ya, mhm, ya itu diurus Microsoft gitu. Tapi kan sebenarnya kan, SaaS ini kan berhubungan dengan data, data ini kan punya kita, ya kita nentukan dong, itu data kita letakkan di mana gitu loh. Itu mmm, basically itu lebih ke security-nya di kita sih ya. Jadi mhm, sebenarnya security itu tanggung jawabnya dibagi gitu, tanggung mhm, jawab provider sama end user. Nah, end user itu lebih ke fetching datanya, data itu mau diletakin di mana gitu, jangan sembarangan juga kan letakinnya kan, gitu. mhm, Jangan sembarangan juga dikasih hak akses yang memang, eee sebenarnya hak akses nggak dimiliki orang itu gitu, padahal kamu mhm. kasih, kan itu kan sama aja bunuh diri gitu, Iya sih, bener bener. gitu. Itu namanya human error ya, Mas, ya? Mhm. Berarti di Power BI ini bisa kita kasih key berarti ya, ada kuncinya gitu? Iya, kita bisa Mmm, jadi kita bisa kasih direct access namanya. Jadi without, key ya. mmm, Kalau key ini kan apalagi karakternya itu ngacak gitu kan, mhm, susah ngapalnya gitu. Jadi lebih ke direct access sih gitu. Jadi buka Power BI, ya kita mhm, di-share apa sesuatu, kita klik link masuk ke mereka gitu. oke. Nah itu, keamanan dari Power BI yang pasti aman banget karena, dari Microsoft langsung juga, tapi tetep aja kita harus juga, dari kita sendiri juga harus, kasih keamanan juga karena jangan sampai kayak tadi human error gitu, malah Mmm, kita salah ngasih akses gitu, yang seharusnya iya. nggak dikasih malah kita kasih akses, kayak gitu. Nah gitu, mungkin ada lagi Mas Roni mau disampaikan tentang Power BI nih? Itu aja sih Bu Deris. Oke, mungkin, oh ya, kita juga ada webinar ya Mas Roni ya? Ya. Itu mengenai Power BI juga. Nah, itu dia. Jadi untuk yang, techno people nih yang mau lebih tahu juga tentang Power BI, tadi ini kan Pak Roni ini, gambaran umumnya lah, clue-nya, clue dari webinar kita. Jadi kalau yang mau tahu lebih dalam ataupun yang mau tanya, secara empat mata sama Pak Roni bisa banget. Ya Ya, Pak ya? Oke. kita atur aja meeting-nya langsung gitu. Mhm, betul banget. Nah ini, pertanyaan terakhir nih, harus nggak sih beli Powerbai itu di Logos? Kenapa tuh kalau emang harus? Eee, Kalau saya bilang ya, kalau dari sisi saya karena saya yang penjual ya saya bilang harus gitu Iya ya. benar. Tapi kalau kita berbicara dari sisi experience ya,
kalau kita mau sebenarnya kan kalau kita mau bekerja itu kita harus pintar ya, Mhm, nggak perlu usaha keras gitu untuk bekerja gitu, yang penting kita smart cara bekerjanya gitu. mhm, Kalau kita mau buat suatu report yang lebih cepat ya kayak Power BI gitu. mmm, Kalau kita mau berkolaborasi, dengan teman kita gitu kan ya, mhm, tanpa tanpa terbatas dengan ruang dan waktu gitu kan, ya pakai Power BI gitu. Yang berikutnya kenapa dari logos gitu ya, mmm, ya orang-orangnya certify gitu betul, ya. termasuk Pak Roni loh teman-teman. Ya, orang-orang yang certify, punya pengalaman di bidangnya gitu Mhm, kan. Kalau masalah harga ya kita bisa, ya bisa eee diobrolin lah ya. iya betul. Yang pasti dari Logos itu tim teknologinya sudah, bersertifikasi ya, Mas, ya? Ya Oke, udah lengkap lah sertifikasi, jadi jangan jangan meragukan lagi untuk servis yang kita akan kasih mengenai Power BI ataupun produk lainnya. ya Oke. Nah, kita sudah di penghujung acara nih mengenai Power BI. Jadi, mungkin cukup sekian dari saya Deris dan juga dari Mas Roni, mungkin kalau emang ada salah kata mohon maaf. Dan untuk Techno People yang mau tahu lebih dalam mengenai produk lainnya, itu tunggu aja di podcast Logos karena setiap minggunya kita akan kasih podcast yang terbaru, kayak gitu. Untuk, hari ini kita Power BI, nanti minggu depan insya Allah kita mengenai Power Automate, seperti itu. ya, Ada lagi Pak Roni mungkin sepatah dua patah? dari saya cukup udah. Cukup ya? Yang Ya penting, untuk Power BI itu yang kita dapetin adalah, eee suatu layanan yang emang, memudahkan para pekerja gitu. Jadi nggak perlu, repot-repot kita pakai rumus, nggak perlu kita harus ke kantor, jadi bisa di mana aja untuk kolaborasi menggunakan Power BI. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan bye. bye.